Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat malam Mas. Kenalkan kami dari Politeknik LPP Yogyakarta. Saya Kelvin Julio. Saya Anggun, saya Intan. Nah, ini kami ingin mewawancarai Mas di Auntie Hair Studio ya. Iya, betul. Mungkin Masnya bisa perkenalan dulu deh. Oke, nama saya Zulkifli. Saya dari nggak asli Sugih sih, cuman nggak usah disebutin apa ya. Iya. Perkenalannya apa? Mungkin nama terus usahanya bisa dijelasin awalnya kayak gimana. Oh, nama saya Zulkifli. Ini salon di belakang saya, cabang namanya Auntie Hair Studio. Ini termasuk baru sih karena baru mulai di 2024. 2024. Ya, sebenarnya baru beberapa bulan. 2 bulan. Ya. Nah, untuk Mas sendiri ini di bagian apa ya? Di hair studio ini. Auntie Hair Studio. Nah, Sebenarnya saya asisten yang punya ini. Jadi yang punya salon ini ada juga beberapa usaha di bidang lain. Nah, saya mengawasi beberapa usahanya yang di Jogja. Di Jogja. Berarti nggak di Jogja aja ya, Mas? Usahanya nggak cuma di Jogja. Boleh tahu di mana aja, Mas? Dan usahanya sama atau beda gitu? Beda-beda sih, Mas. Apa aja itu, Mas? Mungkin itu di luar ranah saya ya. Cuman kalau untuk daerahnya dia tuh ada di Jogja, Surabaya, sama di Nias. Di Nias. Ya. Berarti termasuk besar ya. Terus Mas, untuk rata-rata pelanggannya sendiri itu ada di kisaran berapa ya? Kalau untuk di salon sendiri itu antara 10 sampai 20-an sih. Per hari? Per hari. Karena kebanyakan di sini kan by reservasi. Dan kalau untuk durasi cream bath dan yang lain kan bisa sampai sejaman. Kalau di Cicatok doang kebanyakan customer di Cicatok itu bisa banyak. Untuk sebulannya bisa berapa Mas? Untuk per bulan, untuk per hari ya itu kisaran antara 200 sampai 300 ribu. Kali aja sebulan. Sudah 600 ribuan ya. Ke 300 ribu kali 60 toh. Oh iya. Berapa? 9. Harga 18. 18.800.000 per bulan. Enggak ya? 18 juta toh. Oh iya. Mungkin per bulan besar ya, Mas? Ya itu kan belum dibagi operasional, kemudian karyawan toh. Iya. Untuk karyawannya sendiri ada berapa Mas? Untuk yang sekarang itu karyawan ada 5, kemudian ada anak KL 2. Terus untuk persediaan barangnya itu Mas beli lewat sendiri atau ada vendor? Kita biasa belanja sendiri sih. Belanja sendiri. Tapi itu tuh tetap ya Mas, nggak pindah-pindah kapan belanja? Di toko yang sama. Tergantung kebutuhan. Oh. Jadi untuk beberapa barang tertentu di toko A, beberapa barang lain di toko B. Karena perbandingan kita bandingin harganya, meskipun selisih 1.000-2.000 untuk per piece, kalau dikali banyak kan lumayan. Iya sih Mas. Terus untuk promosinya tuh biasanya salon ini lewat apa Mas? TikTok sama Instagram sih. Sama Instagram. Ya. Terus untuk reservasi biasanya lebih ke Instagram atau TikTok atau di nomor WA sendiri? Tiga-tiganya bisa. Tiga-tiganya bisa. Ya. Terus untuk pencatatan uangnya gimana Mas? Kita itu manual. tuh manual. Manual pakai Berarti Excel sih. pakai Excel ya. Mungkin dari saya. Dari Intan lagi. Kalau saya Mas, semisal ada nggak apa di cabang ini menyimpan buku transaksi seperti nota atau catatan harian gitu? Kalau catatan harian itu kan sudah by reservasi dan kalau ada customer on the spot itu sudah tercatat di WA. Nanti kita tinggal rekap aja. Kalau Rekap manual tadi. Terus misal kayak tadi yang pembicaraan masalah selisih, yang biasanya langsung dilakukan oleh cabang kalau ada selisih. Itu kan tadi selisih belanja ya. Iya. Maksudnya misal di toko A beda 1.000 dengan toko B, itu kalau dikali banyak kan lumayan. Jadinya kita
beli yang paling murah dengan produk yang sama. Tapi kalau yang murah itu jauh gimana? Ya makanya belanjanya langsung banyak. Ya sekalian ya. Iya. Jadi walaupun misalnya nih kayak jarak dari yang mahal itu cuma 1 kilo, tapi yang mahal itu mungkin 2-3 kiloan, itu enggak jadi masalah. Salah sih. Kita. Terus kayak kesulitan yang dirasain di cabang ini apa? Nggak ada kendala gitu. Kendalanya mungkin yang pertama diakses ya, sama untuk ini lahan parkirnya sebenarnya kecil. Jadi kalau untuk parkir mobil paling agak jauh ke sana di lapangan. Ah. Lebih akses ya. Iya. Kalau semisal kayak pencatatan ada yang hilang gitu gimana? Misalnya kayak lupa rekap atau Kayaknya enggak deh, karena itu harian. jadi selama ini belum ada kayak catatan yang hilang. Jauh ini tidak. Nggak ada. Nah, itu biasanya kan yang bosnya nih, itu ada nggak ke cabang nih, pernah nggak tuh melakukan monitoring gitu? Sering sih. Sering nggak? Iya. Berarti bosnya stay di Jogja ya? Lebih sering stay di Jogja. Nah nih, ada nggak harapan atau untuk kedepannya dari Aunty Hair Studio nih, ada mungkin perkembangan yang akan ditargetkan lagi nggak di tahun depan? Mungkin nambah cabang atau segala macamnya? Sebenarnya kita lagi ngumpulin modal lagi juga, karena sebenarnya per hari itu kita bisa nolak customer 10 sampai bahkan lebih gitu. Karena by reservasi itu kan kita compare ngatur jamnya Iya. kan. Nah itu karena ini kecil terbatas, Iya. kita sering nolak justru malah. Nah mungkin kedepannya cari ruko atau cari tempat yang lebih gede, Jadi lebih nambah cabang ya, Mas? antara nambah atau pindah. Udah. Mungkin ini nih, media sosial untuk dipromosikan tadi bisa Mas sebutkan coba dari Oh boleh, itu ada Instagramnya Aunty Hair Studio dengan nama TikToknya juga sama. sama. Oke, mungkin itu saja sesi wawancara kami untuk saat ini. Terima kasih banyak ya, Mas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Ya. Nah, perkenalkan kami dari mahasiswa dari Politeknik LPP Yogyakarta. Saya Kelvin. Saya Anggun, saya Intan. Mungkin langsung saja ke pertanyaan ya, Mas. Nah, ini untuk depot air galon Efrata ini nih, sini pusat ya, Mas. Nah, untuk lama atau mulai usahanya mulai sejak kapan, Mas? Bisa diceritakan? Tahun bukannya 2013 2023. 2023. Iya, berarti sudah sekitaran 2 tahunan ya, Mas. Nah, untuk Efrata sendiri ini sudah memiliki berapa cabang ya? Bang ada sisa. Dua. Ada dua. Ada dua. Ada dua. Iya. Itu di mana aja ya, Mas? Di Gobarsari sama Pokamu. Sari mau. Nah, untuk Masnya sendiri di depot air Efrata ini menjabat sebagai bagian apa ya, Mas? Kepala toko ya. Jadi Mas yang bertanggung jawab semuanya di sini ya? Iya. Barang-barang. Nah, untuk pusat di sini berarti untuk di cabangnya ada nggak kayak monitoring atau penyuluhan datang ke tempat cabangnya untuk memeriksa kegiatan sana, ada nggak rutinan gitu ya? Ada kegiatan misalnya dari pos. Oh ada. Itu rutin tiap minggu, bulan tuh gimana ya? Tiap minggu. hari. Berarti tergantung dari pemiliknya ya? Iya. Oke. Nah, mungkin yang lain? Untuk karyawannya di sini ada berapa banyak ya, Mas? Untuk karyawan di sini ada 4. 4. Ya, Yang 2 lagi yang di cabang? ada di Gobarsari 2, Pokamu 2. Untuk cabangnya sendiri itu bukanya itu berbarengan atau yang mana duluan yang dibuka, Mas? Gobarsari 2. Yang di Bobarsari dulu. Terus untuk pencatatan
pengiriman barangnya itu gimana Mas? Kalau dari galonnya. Per harinya itu bisa berapa? Rata-rata. Ya rata-rata penjualannya. 50 ya kan. Untuk sistem pencatatannya manual atau melalui komputer Mas? Oh aplikasi. Untuk aplikasinya sendiri boleh tahu apa namanya? Oke Mas, dari saya nanya tentang kendala yang sedang terjadi di sini dalam pengelolaan keuangan ada nggak? Ada ya? Lancar. Oke. Dan terus misal kayak kantor pusat nih menanggung sebagian biaya nggak dari operasional cabang-cabang? Kalau boleh tahu apa aja? Untuk apa ya? Beli bahan Kan baku saling membantu ya. Kayak saat mungkin salah satu cabang ada yang minus atau problem itu nanti satu gitu ya. Misal ya pasti pun dari pusat ini juga memeriksa keuangan secara rutin ya Mas ya. Terakhir lah Mas, menurut Mas sendiri sistem yang perlu diperbaiki agar keuangan pusat dan cabang lebih baik gimana? jualannya ya Dinaikin ya. Dan dari Mas sendiri tipsnya supaya buat penjualan naik itu sendiri itu apa? ya. Ah, Ya. Nah, promosinya lewat apa gitu? Bisa. Atau ada IG-nya mungkin? Ada IG-nya. berarti lewat sosial media gitu Mas. Sama awal stiker. Oh iya. Ini pasti beberapa lagi aja. Satu mungkin, nah untuk laba atau keuntungannya itu semisalnya target, misal per bulan targetnya sekian. Iya. Nah, ada suatu ketika atau suatu bulan nanti target itu melebihi dari labanya, melebihi dari target itu. Nah, itu kan dapat keuntungan di luar target. Nah, itu biasanya ada pembagian nggak ke setiap cabang? Nggak ada. Kalau ke yang kerja ada. Bonus ke karyawan berarti. Bonus ke karyawan. Nah, mungkin ini dan terakhir Mas, ada rencana apa ke depannya atau untuk tahun depan mungkin dari Depot Air Platani ada nggak mau mengembangkan sesuatu atau menambah cabangnya lagi atau apa gitu? Kemungkinan ada. Menambah cabang lagi. Mungkin cukup itu ya sesi wawancara saat ini. Terima kasih ya Mas. Sekian dari kami. Selamat malam Mas. Wah.